e-government di aplikasi Gojek. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Puspita, NIM 009. Saya Ila Ismena, NIM 013. Saya Arida Devira Yusufi dengan NIM 017. Saya Febiola Andi Putri, NIM 014. Saya Anggi Audiani Putu Sugiono dengan NIM 018. Saya Ibu Bayu Satyana Rayana Sangging, NIM 016. E-government atau pemerintahan elektronik adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pemerintah kepada masyarakat, bisnis, dan pemerintahan itu sendiri. Ini termasuk berbagai platform online seperti aplikasi seluler dan portal web yang memungkinkan untuk mengakses informasi, melakukan transaksi, dan berinteraksi dengan pemerintahan secara lebih efisien dan lebih mudah. Sebelum kita membahas mengenai e-government, mari kita cari tahu dulu mengenai e-government di Indonesia. Yang pertama, awal mula di tahun 1990 ada pemikiran untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Namun, inisiatif ini sangat terbatas dan belum terkoordinasi dengan baik di tingkat nasional. Nomor 2, di tahun 2001, peluncuran Impres 06 tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia. Dilanjut tahun 2003, pembangunan jaringan internet pemerintahan dibangun jaringan internet pemerintahan yang menghubungkan berbagai internet pemerintahan untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data yang lebih cepat dan aman. Yang ketiga, di tahun 2006, pemerintahan Indonesia mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional untuk pengembangan e-government. Ini mencakup rencana untuk meningkatkan infrastruktur TIK, standar interoperabilitas, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi. Dan yang keempat, di tahun 2011, tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Ini menekankan pada pengembangan aplikasi pemerintahan yang terpadu dan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan infrastruktur TIK. Yang kelima, di tahun 2014, pembentukan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo berperan penting dalam pembangunan e-government di Indonesia dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, regulasi, dan koordinasi antar lembaga dan pemerintah. Yang keenam, di tahun 2018, pemerintah meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK. Di era modern saat ini, penerapan e-government sangat berguna dalam kemajuan sektor pemerintahan dan masyarakat. Penerapan e-government bertujuan untuk 1. Meningkatkan efisiensi, yaitu memotong birokrasi dan mengurangi waktu serta biaya yang diperlukan untuk mendapatkan layanan publik. 2. Transparansi, meningkatkan keterbukaan informasi publik dan meminimalisir korupsi. Yang ketiga, aksesibilitas, memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, partisipasi publik, yaitu mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Salah satu wujud e-government yang telah terbentuk dan dapat dirasakan fungsinya hingga telah banyak dipergunakan oleh masyarakat yaitu aplikasi Gojek. Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, Michelle Ngelomoren, dan Kevin Alui di Indonesia. Awalnya Gojek beroperasi sebagai layanan call center yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Lanjut pada Januari 2015, Gojek meluncurkan aplikasi mobile untuk perangkat Android dan iOS yang memungkinkan pengguna memesan layanan ojek dengan mudah melalui smartphone. Peluncuran aplikasi ini menandai transformasi Gojek menjadi sebuah super app yang menyediakan berbagai layanan on demand seperti transportasi, pengiriman barang, dan pesan antar makanan. Aplikasi Gojek memiliki beberapa fitur yang dapat mendukung e-government atau pemerintahan berbasis elektronik. Berikut adalah beberapa fitur utama yang relevan. Yang pertama, GoPay. Layanan pembayaran digital GoPay bisa digunakan untuk membayar berbagai macam layanan pemerintah seperti pajak, retribusi, dan pembayaran tagihan lainnya. Ini memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahannya. Yang kedua,
GoSend. Layanan kurir ini dapat digunakan untuk pengiriman dokumen-dokumen penting antara pemerintah dan warga atau antar instansi pemerintah yang mempercepat proses administrasi dan mengurangi ketergantungan pada jasa pengiriman tradisional. Mengantar handphone tapi nggak ada kendaraan. GoSend aja deh. Terus nomor Karin ya? Ya, tolong ya kak, kirim saya alamat. Ya. Mari kak. Nama Kak Febiola ya? Iya, Ada kiriman dari Kak Arin. saya terima ya. Terima kasih. Sebentar, boleh saya foto dulu? Oke. Yang ketiga, GoFood dan GoMart. Melalui kerjasama dengan usaha kecil dan menengah UKM, pemerintah dapat mendukung ekonomi lokal dengan cara mempromosikan bisnis-bisnis ini melalui platform Gojek, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bingung deh mau makan apa ya? Lihat GoFood aja deh. Pesan Red Dog enak nih. Wah, 10 menit udah langsung datang. Atas nama Kak Ayu ya? Iya. Makasih ya, Pak. Ya, jangan lupa bintang 5-nya ya Kak. Oke. Yang keempat, ada GoCar dan GoRide. Layanan transportasi ini dapat mendukung mobilitas pegawai pemerintah dan operasional dinas luar, sehingga lebih efisien dan mengurangi penggunaan kendaraan dinas. Halo, udah di depan ya Pak? Halo? Ya Kak, saya sudah di depan. Oh ya, oke. Yang kelima, GoTagihan, layanan pembayaran tagihan yang memungkinkan pengguna untuk membayar berbagai tagihan secara online seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon dan internet, tagihan TV kabel, BPJS Kesehatan, asuransi, pajak dan retribusi, dapat memberikan kemudahan untuk membayar berbagai tagihan rutin melalui satu platform tanpa harus keluar rumah atau pergi ke loket pembayaran. Aduh, saatnya bayar BPJS nih. Cek Gojek aja deh.
Yang keenam, integrasi dengan sistem pemerintah. Gojek dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu aplikasi, memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan pemerintah secara cepat dan efisien. Sekian dari kelompok 4 menjelaskan tentang penerapan e-government di aplikasi Gojek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten batu kertas.